Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aulia dengan NIM H0512010006 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan pembimbing utama Bapak Siswanto SSI MSI yang berjudul Pemodelan Robust Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression dengan M estimator pada data indeks ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Melangkah ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Jadi, analisis spasial merupakan salah satu metode statistika untuk menganalisis data yang berorientasi pada struktur geografis dan memiliki sistem koordinat lintang dan bujur. Analisis terhadap data spasial ini memerlukan perhatian khusus dikarenakan kondisi dari suatu lokasi pengamatan akan berbeda dengan lokasi pengamatan lainnya, sehingga akan memunculkan heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial atau disebut juga keragaman spasial terjadi ketika variabel independen yang sama menghasilkan respon yang berbeda di lokasi yang berbeda dalam suatu wilayah penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan analisis yang dapat memperhitungkan pengaruh heterogenitas spasial. Salah satu metode analisis yang mampu mengatasi data dengan heterogenitas spasial adalah Geographically Weighted Regression atau GWR. Model GWR ini merupakan analisis regresi yang memperhitungkan unsur spasial, sehingga parameter-parameternya berlaku hanya di lokasi pengamatan tertentu dan berbeda dari lokasi lainnya. Namun, metode GWR ini dalam analisisnya hanya mempertimbangkan spasial tanpa adanya unsur waktu dalam pemodelannya. Menurut Vought Herigham dan kawan-kawan pada tahun 2015, selain spasial, waktu juga merupakan dimensi penting yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan lingkungan. Banyak variabel yang menarik dalam ilmu kebumian yang diamati tidak hanya dalam ruang, tetapi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, metode GWR ini dikembangkan menjadi Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR. Penambahan unsur waktu pada GWR akan menghasilkan model yang bersifat lokal untuk setiap lokasi dan waktu, sehingga model yang dihasilkan lebih representatif. Adapun parameter yang dihasilkan oleh model GTWR bersifat lokal untuk semua lokasi. Namun pada kenyataannya tidak semua variabel mempunyai pengaruh secara spasial terhadap respon. Beberapa berpengaruh secara global, sedangkan lainnya mempertahankan pengaruh spasialnya. Oleh karena itu, model GTWR ini kemudian dikembangkan menjadi model Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression atau MGTWR. Model ini merupakan kombinasi antara model regresi linear global dan model GTWR. Namun, terdapat permasalahan yang dapat terjadi pada model MGTWR, yaitu model MGTWR tidak kekar dalam menangani pencilan dan dapat mengakibatkan adanya bias serta ketidakakuratan dalam hubungan regresi. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya pencilan pada model regresi spasial, dikembangkan suatu metode regresi robust yang dapat menghasilkan estimasi model yang resisten terhadap pencilan. Salah satu metode estimasi pada regresi robust yaitu M-estimator, yang merupakan pengembangan dari maximum likelihood estimation, dan diterapkan dengan tujuan meminimalkan fungsi objektif dari residual. Metode estimasi ini kekar dan efisien terhadap keberadaan pencilan, serta merupakan pendekatan paling sederhana, baik secara komputasi maupun secara teoritis. Penggabungan metode robust pada model MGTWR kemudian disebut Robust Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression atau RMGTWR. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indeks ketahanan pangan atau IKP, yang merupakan suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Pangan sendiri termasuk salah satu isu krusial di tingkat nasional dan global karena merupakan hak setiap warga negara yang harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Sulawesi Selatan sendiri pada tahun 2022 memiliki tingkat ketahanan pangan sebesar 81,38. Angka ini menempati posisi ketiga dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia. IKP pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan analisis IKP tingkat kabupaten kota. Kondisi IKP di tingkat kabupaten kota memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap wilayah dan menunjukkan perbedaan dengan kondisi IKP di tingkat provinsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi IKP di
Setiap kabupaten kota juga akan berbeda tergantung pada karakteristik wilayahnya. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan beberapa faktor yang berpengaruh secara global pada suatu lokasi pengamatan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi IKP di setiap kabupaten kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menggunakan Robust Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression dengan M-estimator. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Musdalipa dan kawan-kawan pada tahun 2023, yaitu telah melakukan pemodelan Robust GTWR dengan M-estimator pada penderita pneumonia usia balita di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model RGTWR lebih baik dalam menjelaskan penderita pneumonia usia balita di Indonesia. Selain itu, Asianingrum dan kawan-kawan pada tahun 2020 juga telah melakukan pemodelan Robust MGTWR dengan M-estimator pada persentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RMGTWR ini mampu mengurangi pencilan dan menjadi model terbaik dalam memodelkan data persentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pemodelan RMGTWR dengan M-estimator pada IKP di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022, dan yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang secara signifikan mempengaruhi IKP di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, dibatasi oleh 7 variabel yang diduga mempengaruhi IKP di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang kedua, metode yang digunakan adalah RMGTWR dengan M-estimator. Dan yang ketiga, fungsi kernel yang digunakan adalah fungsi kernel eksponensial. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, memperoleh model RMGTWR dengan M-estimator pada IKP di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi IKP di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu memberikan informasi kepada pihak berkepentingan mengenai faktor yang mempengaruhi IKP di Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga tahun 2022. Dan manfaat selanjutnya, yaitu menambah dan mengembangkan wawasan terkait metode RMGTWR dengan M-estimator. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun tinjauan pustaka yang dibahas dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda, pengujian heterogenitas spasial, geographically weighted regression, geographically and temporally weighted regression, jarak spasio-temporal, mixed geographically and temporally weighted regression, random wall bivariate, robust regresi dengan M-estimator, robust mixed geographically and temporally weighted regression, dan yang terakhir adalah indeks ketahanan pangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi Indeks Ketahanan Pangan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2022. Adapun variabel respon dan variabel prediktor dalam penelitian ini yaitu variabel respon, indeks ketahanan pangan, dan variabel prediktor X1, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, X2, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, X3, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, X4, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, X5, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, X6, angka harapan hidup pada saat lahir, dan X7 adalah persentase balita stunting. Adapun metode analisis yang dilakukan yaitu pertama melakukan eksplorasi data untuk menghitung korelasi antar setiap variabel prediktor dan variabel respon. Yang kedua, menghitung nilai variance inflation factor untuk mengetahui multikolinialitas pada setiap variabel prediktor. Yang ketiga, mengidentifikasi efek heterogenitas spasial menggunakan uji Bruce-Pagan. Dan yang keempat, menentukan variabel global dan variabel lokal. Kemudian kelima, melakukan analisis model MGTWR.
Keenam, melakukan deteksi pencilan menggunakan boxplot dan RWBP. Ketujuh, melakukan analisis RMGTWR dengan M-estimator untuk setiap lokasi dan waktu. Kedelapan, melakukan pengujian parsial untuk setiap parameter model RMGTWR, yaitu parameter global dan parameter lokal. Selanjutnya, kesembilan, melakukan pengujian kebaikan model RMGTWR dengan menghitung nilai R-square, RMSE, dan MAD. Kemudian yang terakhir adalah melakukan interpretasi model. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, dapat dilihat pada slide. Baik, sekian presentasi seminar statistika 1 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.